Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali lagi kita berjumpa di Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab. Di pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menolong mengurapi kami agar kami bisa mengerti dan memahami isi firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membaca firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Dalam satu perikop dua macam dasar. Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai firman Tuhan ini, pasti kita sudah pernah mendengarkannya, bahkan sudah mengkhotbahkan firman Tuhan tersebut. Di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, berdiri di atas batu karang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, batu karang merupakan bahan dasar atau fondasi yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan bangunan. Tersebut dapat berdiri kokoh. Batu karang dapat diistilahkan sebagai Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan batu karang juga merupakan dasar atau fondasi dalam sebuah proyek pembangunan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, pasti kita harus memiliki prinsip kehidupan. Prinsip agar kita tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, pertama, kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pada ayat yang ke-24 sampai ke-25 mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak, Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai halnya kita dalam kehidupan manusia, kadang kita memiliki keterbatasan dalam melakukan segala sesuatu. Halnya dengan perikop yang sudah kita baca, yaitu
dalam Matius pasal 7 ayat ke-24 sampai ayat yang ke-27, di sini digambarkan Tuhan memberikan gambaran atau perumpamaan tentang dua macam dasar. Yang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memahami dan mengerti bahwa dua macam dasar ini adalah suatu kehidupan kita yang dimana kita memiliki pilihan. Kita memiliki pilihan untuk mendirikan rumah di atas batu karang atau mendirikan rumah di pasir. Dengan prinsip yang kita harus ketahui bahwa agar kita berdiri di atas batu karang yang teguh berarti kita harus mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sama halnya kita sudah melakukan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak meresponnya dengan baik. Pada ayat yang ke-24 mengatakan, setiap orang yang mau mendengarkan perkataanku ini dan mau melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bijaksana berarti sikap orang yang tepat dalam menghadapi berbagai keadaan, akal yang sehat dan logika. Orang yang bijaksana adalah orang yang sanggup melakukan setiap kehendak Tuhan Yesus dan sanggup melakukan setiap perkataan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kehidupan kita, contohnya pada ayat yang ke-25 sangat jelas digambarkan bahwa orang yang bijaksana berarti mereka akan memikir panjang apa pilihan mereka untuk melakukan segala sesuatu. Begitu juga dengan mendirikan rumah di atas batu, itu adalah pilihan yang sangat benar dan tepat. Maka di ayat yang ke-25 mengatakan ketika hujan datang, angin badai datang, rumah itu tetap berdiri, kokoh dan teguh. Begitu juga pendirian kita. Apakah kita dalam menghadapi masalah, menghadapi tekanan apapun itu, apakah kita mau berfokus pada Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh? Dan yang kedua, prinsip untuk tetap bertahan dan memiliki dan mengandalkan Yesus sebagai batu karang yang teguh ialah jangan mengeraskan hatimu. Artinya kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Sama halnya dengan ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 yang mengatakan bahwa tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ibu, Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada poin yang kedua ini kita udah tahu bahwa resiko kalau kita mendirikan rumah di atas pasir sangat jelas firman Tuhan mengatakan pasti turunlah hujan, angin badai menerpa, pasti rumah itu akan rubuh. Di sini pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 kata bodoh adalah orang yang menolak dan mendengarkan hikmat. Dua macam orang yang Tuhan Yesus bandingkan pada akhir khotbahnya di bukit ini mempunyai beberapa kesamaan. Mereka berdua membangun, mereka berdua mendengar ajaran Yesus, dan mereka berdua mengalami situasi kehidupan yang sama. Perbedaan di antara mereka tidak disebabkan karena ketidakkhawatiran atau ketidakketahuan, tetapi karena seorang tidak menaruhkan apa yang Yesus katakan. Secara lahiriah, hidup mereka mungkin tampak sama, tetapi perbedaan struktural
dan kemampuan akan bertahan akan ditunjukkan oleh badai kehidupan masing-masing. Ibu, kakak, dan saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan bersama-sama, apa kesimpulan yang kita mau ambil dari firman Tuhan ini, atau apa pelajaran penting yang kita mau petik dari firman Tuhan ini. Bahwa berdiri di atas batu karang yang teguh adalah kita harus memiliki tujuan hidup. Fokus hidup kita harus kita berikan kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita tidak boleh bersandar kepada pengetahuan kita sendiri. Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus sebagai batu karang teguh kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba sudah selesai dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong, memberkati, bahkan hamba-hamba yang mendengarkannya juga. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menuntun, menyertai tiap-tiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.